Dianggap eksperimennya berhasil, Jean Baptiste pun berniat membuatnya lagi dan mengisi beberapa botol kecil yang masih kosong. Di malam itu, putri yang dari awal Jean Baptiste incar pun sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Putri itu bernama Putri Laura. Semua keluarga dan kerabatnya pun ikut serta hadir merayakannya. Namun di sisi lain, Jean Baptiste pun juga ikut hadir sambil memantau targetnya. Lalu rekannya pun mengajak semua gadis di situ untuk bermain petak umpet, yaitu dengan pria menangkap wanita. Permainan ini pun justru seperti memberi kesempatan kepada Jean Baptiste untuk melancarkan aksinya. Benar saja, Jean Baptiste pun terus memantau targetnya. Tak selang lama, ayah Laura pun menghentikan permainan itu dan semua orang yang ikut bermain pun tampak berkumpul lagi. Namun tak disangka ada dua gadis yang tidak ikut kembali. Lalu semua orang yang ada di situ pun mencari dua gadis tersebut. Ternyata dengan cepat Jean Baptiste pun berhasil menangkap gadis itu. Dan ia pun langsung menjalankan eksperimennya. Ketika sudah selesai, hasil dari eksperimen itu pun ia masukkan ke dalam botol kecil yang terdiri dari 13 botol yang harus ia isi. Namun ketika eksperimennya sedang berlangsung, Jean Baptiste pun menyadari kedatangan bosnya yang akan menghampirinya. Ia pun cepat bergegas merapikan peralatannya. Paginya terlihat oleh warga sekitar ketika ada dua mayat yang sedang mengambang di sungai. Dari kejadian ini pun membuat para dewan kota dan jajarannya untuk melakukan musyawarah untuk mengungkap kasus ini. Sebenarnya kasus ini pun membuat semuanya kebingungan karena dari hasil otopsi korban itu sendiri seperti tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Lebih tepatnya masih pada perawan, kecuali PSK yang kasusnya baru terungkap. Di sisi lain, hari ke hari Jean Baptiste pun terus melakukan aksinya kepada para wanita di kota Grasse. Semua pun terlihat genting, bahkan sampai warga pun ikut serta membantu polisi untuk memperketat pengamanan. Bahkan lebih parahnya, sebagian penduduk pun saling menembak satu sama lain kepada semua orang yang mereka anggap mencurigakan. Di sisi lain, tanpa rasa bersalah dan berdosa, Jean Baptiste pun berhasil mengumpulkan beberapa koleksinya. Terlihat dari 12 botol pun sudah terisi penuh, tinggal satu yang kosong. Mungkin korban selanjutnya adalah gadis yang selama ini Jean Baptiste pantau, yaitu Laura. Lalu dari 12 botol kecil itu pun ia gabungkan menjadi satu wadah. Di sini Pak Pendeta pun beranggapan bahwa pelakunya adalah iblis yang tak dapat dilawan oleh manusia. Semua warga pun berkumpul sambil berdoa agar terhindar dari iblis itu. Ketika ibadah sedang berlanjut, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung mengabari bahwa si pelaku sudah tertangkap di kota Grenoble. Semua orang pun tampak bergembira mendengar kabar tersebut, termasuk sang pendeta. Tapi di sisi lain, Jean Baptiste pun merasa santai-santai saja sambil menciumi aroma bau dari hasil eksperimennya. Di
Di sini ayah Laura pun sedikit curiga dengan pelaku yang tertangkap itu, karena pelaku yang tertangkap itu berbeda kasusnya dengan memperkosa korban-korbannya, sedangkan di Kota Grass itu sendiri tidak ada unsur pemerkosaan. Namun para dewan pun tetap tak percaya dengan mengadakan hukuman kepada si pelaku itu dengan cara digantung dan dibakar. Disaksikan seluruh warga di Kota Grass termasuk Laura. Merasa punya firasat buruk tentang putrinya, sang ayah pun memerintahkan Laura untuk pulang. Namun di sini Laura pun malah ngambek dan malah menjauh darinya. Di sisi lain terlihat John Baptiste sudah merencanakan sesuatu kepadanya. Untungnya tak lama sang ayah pun berhasil menemukannya. Sang ayah pun menjelaskan alasannya mengapa ia telah mengekang dirinya. Untungnya sang putri pun paham. Lalu sang ayah pun langsung menuju kamarnya. Namun ketika terlelap sebentar, ternyata sang ayah pun mempunyai firasat buruk lagi tentang putrinya. Ia pun langsung menghampiri kamarnya. Untungnya sang putri pun masih ada. Namun ternyata firasat itu pun benar, karena gorden itu pun bisa terbuka. Sang ayah pun menanyakan kepada sang putri, namun Laura tak merasa membukanya. Merasa ada hal yang tidak beres, sang ayah pun berniat akan membawa putrinya keluar kota. Dengan mempunyai penciumannya yang sangat tajam, John Baptiste pun justru menyadari bahwa targetnya mulai menjauh darinya. Dengan obsesi dan ambisinya yang belum terpenuhi, John Baptiste pun mencoba berniat mengejarnya. Di sisi lain terlihat anjing di PSK itu pun terus mencari jejak bau dari majikannya dan mengarah ke tempat ini. Si bos dari John Baptiste pun melihatnya. Benar saja ia pun menemukan beberapa barang bukti. Kembali ke John Baptiste, ia pun terus mengejar targetnya dan melacaknya dengan penciumannya. Di sore hari, sang ayah pun memutuskan untuk beristirahat di penginapan ini. Di sini sang ayah pun sangat waspada menanyakan kepada penjaganya tentang ada orang lain atau tidak. Bukan itu saja, sang ayah pun terus waspada memeriksa keamanan kamar tidur yang akan dipakai putrinya. Di sisi lain, di Kota Grass sudah mulai terungkap bukti-bukti yang telah ditemukan. Sang putri pun menanyakan kepada sang ayah mengapa akhir-akhir ini dirinya begitu cemas kepadanya. Lalu sang ayah pun menjelaskan kepadanya bahwa ia takut dirinya bernasib sama dengan korban-korban sebelumnya. Di sisi lain, tak disangka John Baptiste pun berhasil menemukan lokasinya dan ia pun langsung mempersiapkan peralatannya. Dengan santai tanpa keraguan, perlahan John Baptiste pun mulai memasuki penginapan itu. Cukup mudah baginya untuk menemukan kamar dari gadis itu, apalagi posisinya tidak jauh dengan dirinya. Sayangnya kamarnya itu pun terkunci. Ia pun langsung menyelinap ke kamar ayahnya untuk mengambil kunci tersebut. Dengan tenang, John Baptiste pun mulai melakukan lagi aksinya. Sampai di mana pagi pun datang. Terlihat sang ayah akan buka pintu kamar sang putri.
Namun tak disangka, sang ayah pun melihat putrinya sudah terkapar tak bernyawa. Ia pun sangat shock dan menangis jadi-jadinya. Di sisi lain, Jean Baptiste pun sudah merasa puas karena sudah mengumpulkan koleksinya. Namun sayangnya, keberadaannya itu pun dapat ditemukan oleh polisi. Ia pun dibawa dan disiksa terlebih dahulu oleh ayah dari Laura. Ayah Laura pun mengingatkan kepadanya bahwa ia akan membalas dendam padanya sampai ia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Di siang itu, semua orang pun tampak berbondong-bondong untuk menghadiri hukuman dari seorang Jean Baptiste. Terlihat semua warga pun tampak tak sabar untuk menyaksikan hukuman dirinya, sambil menyemangati sang algojo. Dengan tenang tanpa rasa takut, Jean Baptiste pun sudah mempersiapkan sebuah rencana. Benar saja, sekali membuka parfum yang telah ia ciptakan, semua penjaga pun takluk olehnya. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk memakai seragam penjaga tadi. Tak lama, Jean Baptiste pun datang ke tempat hukuman. Namun tak disangka-sangka, semua orang yang ada di situ pun seperti terhipnotis olehnya tanpa terdengar teriakan penghinaan lagi. Bahkan Cak Algojo pun tertunduk kepadanya. Seketika semua orang pun menghormati dan mengagumi sosok Jean Baptiste. Ia pun meneteskan lagi parfum itu sambil menghempaskannya. Serentak membuat semua orang di situ tambah tak sadarkan diri. Seperti melayang-layang bagaikan di surga karena efek dari parfum itu. Bahkan si pendeta ini pun menganggap Jean Baptiste sebagai sosok malaikat. Mendengar itu, semua orang pun mulai bertekuk lutut kepadanya. Terlihat hanya ayah Laura seorang diri yang tidak terkena genjutsu tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, semua orang pun melakukan seks bebas bersama orang yang ada di sampingnya. Pokoknya gila benar ini mah, cuma karena efek parfum bisa sampai segininya. Jika teman-teman penasaran, silahkan tonton yang fullnya.
Oke lanjut, di sini tiba-tiba Jean Baptiste pun juga teringat kepada wanita yang pertama kali ia temui. Di sini ia pun merasa bersalah dan mulai meneteskan air mata. Lalu ayah Laura yang tidak terkena efek itu pun datang menghampirinya. Namun ketika sudah berdekatan, ayah Laura pun langsung lemas tak berdaya karena kuatnya efek dari parfum itu. Karena dari parfum itu terdapat ada bau dari putrinya, ia pun tiba-tiba meminta maaf kepada Jean Baptiste. Beberapa jam orang-orang di kota Grasse pun terbangun dari mabuk yang mengerikan itu. Tindakan yang mereka alami benar-benar susah dipahami. Kemudian mereka pun berusaha menghapus dari ingatan mereka. Sorenya para dewan kota pun mengadakan rapat untuk memulai penyelidikan baru. Lalu mantan bos Jean Baptiste pun ditangkap. Karena terbukti yang pertama kali mendapatkan barang bukti adalah dia. Demikian kasus pun ditutup. Kembali ke Jean Baptiste, ia pun memutuskan untuk kembali ke Paris. Terlihat ia masih mempunyai cukup parfum yang tersisa. Ia pun bisa saja memperbudak seluruh dunia dan menguasainya. Ia bisa melakukan itu semua jika ia mau. Namun hanya satu hal yang tak bisa dilakukan oleh parfum itu, yaitu tidak bisa mengubahnya menjadi seseorang yang bisa mencintai dan dicintai seperti orang lain. Jadi persetan dengan parfum itu, pikirnya. Ketika malam tiba, ia pun berhasil sampai ke kota Paris. Teringat kenangan lama membuat ia kembali ke tempat ia dilahirkan. Di sini Jean Baptiste pun melihat segerombolan orang yang sedang menghangatkan diri. Apa yang akan ia lakukan? Tak disangka dengan mata berkaca-kaca, Jean Baptiste pun menumpahkan semua parfum itu ke atas kepalanya. Membuat semua orang pun langsung berfokus kepadanya sambil terkagum-kagum melihatnya. Berbondong-bondong semua orang di situ pun mendekati dirinya sampai ia tak tersisa. Yang tersisa hanya pakaiannya saja, menjadi bahan mainan anak kecil ketika siang tiba. Namun tak disangka, ternyata parfumnya itu pun masih tersisa satu tetes lagi. Apa yang akan terjadi? Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur film berikutnya.